Ini juga bisa dibuka kalau footstep ini pengen digunain gitu guys, pengen bisa dipakai buka tutup kalau bawa penumpang. Nah itu guys, kalau jomblo mah ya nggak usah aja lah, nggak usah dibuka ininya, tetap aja dipasang gitu. Nggak guna juga anjir, apa buat apa ini footstep, udah aja gini tutup. Halo guys, balik lagi bersama gua di Alvlog ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal review si Gatot Kaca setelah pemasangan body set 450 ya guys ya. Jadi apa aja yang dirubah gitu, terus bagian mana juga gitu guys ya. Jadi kita hari ini gak bakal ngonten dulu keluar bareng si Bapik MP, soalnya cuacanya juga lagi gak bersahabat, hujan mulu dari kemarin. Jadi kita bakal review aja ini si Gatot Kaca. Video sebelumnya juga gua proses pemasangannya ada di video sebelumnya guys ya. Kalian bisa tonton di sana proses pemasangan body set 45 nya gitu guys ya. Jadi kita gasin aja langsung guys ya. Nah jadi di sini gua pasang body set 45 itu biar kelihatan agak sedikit enak lah dilihatnya gitu. Nah jadi di sini kita buka ini guys ya. Mulai dari mungkin kita mulai dari spakbor belakang ya guys. Kalau body set 45 itu spakbor belakang ini agak sedikit panjang, beda sama yang CRF 550 ya guys ya. Kalau CRF 450 itu agak sedikit pendek, kalau yang 450 itu sedikit panjang gitu guys. Nah jadi agak sedikit panjang juga spakbor belakangnya juga. Terus di bagian ini juga cover yang pinggirnya ini nih guys ya. Jadi ini agak sedikit lebar juga ke sini diameternya, ke bawah ini nih. Beda yang sama 150 gitu guys. Sama ada tambahan ini guys, biar looknya lebih bagus juga. Nah ada jebok ini juga. Kalau yang 150 itu nggak ada box buat tutup aki di sini guys ya. Soalnya kan yang 150 itu dari sini ke sini udah ketutup gitu guys, sama dop yang sisinya. Kalau yang 450 itu enggak guys. Jadi di sini ada tambahan box ini nih. Ada tambahan box yang itu. Jadi beda lah sama yang 150. Jadi agak sedikit besar juga ini dop yang ini di belakang ini. Terus yang ini juga sayap yang pinggir ini, dop yang sayap ini beda sama 150. Kalau 150 itu agak kesini guys, agak sedikit lebar sama kecil ya guys. Kalau ini itu agak sedikit melengkungnya itu ada ke dalam gitu guys. Sama di bagian tangkinya juga, kalau yang 150 itu nggak ada lekukan ke bawah ke sini guys, tapi agak lurus ke sini. Kalau yang 450 itu ada lekukannya ke bawah gitu guys. Nih yang ini nih. Jadi looknya itu agak sedikit bagus juga gitu guys, agak keren. Sama di bagian atasnya juga, kalau yang 150 itu agak sedikit ke atas gini nih, ke sini nih set. Kalau yang 450 agak lurus, jadi lurus sama bagian jok. Looknya itu jadi lurus gini guys ya ke belakang. Kalau yang 150 itu agak sedikit naik ke sini nih. Perbedaannya itu sama kalau dari tangkinya juga dari bahan plastik plastik PVC ya kalau nggak salah. Pokoknya bukan dari tangkinya, itu bukan dari besi ya guys ya. Beda sama yang 150. Tapi ini aman guys, udah diuji coba. Cuman kemarin itu masalahnya itu cuman satu di bawah ini nih, di bagian pas pemasangan pas bagian pemasangan full pumpnya itu guys. Soalnya di situ itu agak sedikit rembes, soalnya lubangnya itu harus agak sedikit diakalin gitu guys. Tapi udah selesai kemarin, udah ada di video sebelumnya pas
gua video pemasangannya itu guys ya. Sama apa lagi ya, papan nomor. Nah papan nomor juga beda, yang kemarin gua pakai bukan HRP, apa sih, RMZ ya guys. Yang kemarin itu pakai RMZ, jadi yang RMZ itu tuh yang kemarin agak sedikit lebar ke sini nih, ke pinggir. Sama spakbornya juga yang kemarin RMZ itu agak sedikit melengkungnya itu lurus ke atas guys, beda sama yang 450. Kalau yang 450 itu, nah di sini nih juga looknya guys tuh agak sedikit gimana ya gitu, kesini nih looknya itu. Kalau yang RMZ itu kesini, baru kesini agak sedikit gede gitu, beda yang nggak lancip gini sama beda yang 450. Sama bagian ini juga spakbor depan juga yang 450 gede tapi nggak lurus gitu guys, nggak lurus ke depan, jadi agak sedikit melengkung tapi gede gitu guys. Beda sama yang RMZ, beda juga sama yang 150. Pokoknya yang ini sama yang ini beda, sama yang 450 sama yang RMZ juga gitu guys. Jadi looknya itu, nah agak keren harusnya itu di bagian apa, di bagian sebleker USD depan itu harus ditambah peninggi ya guys, agar look si spakbornya itu biar kelihatan lebih ganteng gitu. Harusnya itu sekitar 4 sentian lah naiknya. Ntar kita bakal tambah peninggi yang depan biar looknya juga agak sedikit bagus juga gitu dilihatnya guys. Nah terus bagian di sininya itu apa, cover shock ini gua nggak pasang yang 450, soalnya kemarin itu nggak ada kunci yang ini guys, nggak punya kunci L. Soalnya gua pasangnya itu di rumah, jadi nggak dibuka ini, soalnya kunci L nya itu kunci L bintang nggak ada, jadi kita pasang yang tetap yang orinya yang 150. Tapi look apa ini so, tapi looknya tetap bagus, tetap masuk pakai yang 150, tetap masuk di body 450 si itu. Yang 450 itu ke sini guys, jadi ke belakang nutup ke sini nih, ke sini agak nutup lah gitu. Beda sama yang 150 ini agak besar, bukan besaran gimana ya, diameter ini nih itu agak beda gitu guys. Jadi itu perbedaannya. Sama tutup tangkinya juga, kalau yang orinya itu yang 150 itu kan pakai kunci di sini. Kalau yang 450 cuman apa, ini gini diputerin. Nah gini guys, cuman gini doang, diputer gini kalau buat buka bensin. Kalau yang 150 kan pakai kunci, nah di sini dimasukin di itu. Kalau yang ini enggak guys, kalau yang ori kita tutup lagi guys. Wah, nah gitu guys jadinya. Nah terus bagian samping sini juga. Nah jadi kan yang kalau yang 150 itu kemarin itu ini nih ketutup nih nyampe sini sama apa, sama dop pinggir ini nih. Kalau yang 450 itu enggak guys, jadi ini itu agak kelihatan kebuka, enggak nyampe sini si dop pinggirnya, tapi looknya itu bagus guys dilihatnya. Nah sama ini guys, bentar. Nah sama dudukan si tangkinya itu kita rubah. Nah kan yang 150 itu masuknya ke sini nih. Nah kalau yang 450 itu ada dudukannya guys, jadi pakai besi plat gitu nih ke sini, dari tangki ini ke sini nih, di sini nih guys, disatuin sama baut kabel yang ini buat bracket ini. Jadi yang ini dudukan yang ini nggak kepake, soalnya kan ada bracket baru yang ini. Sama yang sebelah sana juga gitu guys. Nah kemarin itu yang kalau yang sebelah sini ikutnya itu sama mana ya, nah ini nih, ikutnya itu sama dudukan yang buat sensor. Nah kita zoom bentar guys ya. Nah jadi ke sana guys, nah ke sana noh yang buat sensor. Jadi si sensornya itu gua pindahin ke sebelah
mana sebelah kiri ke sana, asalkan sebelah kanan gua pindahin ke sebelah kiri biar nggak ngeganggu sensor gitu guys. Jadi bikin dua di bautnya itu kepisah, nggak disatuin, takutnya konslet gitu guys. Jadi biar lebih aman lah, jadi gua pindahin ke sana aja, biar safety juga gitu anjir. Takutnya kenapa-napa. Nah kalau terus di sini juga kalau yang 450 itu guys, jadi si pull step belakang itu nggak bisa dibuka guys. Nah soalnya maduk sama dop yang ini, kecuali ininya dibuka nih. Nah soalnya kan ini misah guys, nggak kelihatan. Nah soalnya kan ini dipisah di baut, ini juga bisa dibuka kalau footstep ini pengen digunain gitu guys, pengen bisa dipakai buka tutup kalau bawa penumpang. Nah itu guys, kalau jomblo mah ya nggak usah aja lah, nggak usah dibuka ininya, tetap aja dipasang gitu. Nggak guna juga anjir, apa buat apa ini footstep, udah aja gini tutup gitu guys ya. Nah terus kita lanjut ke bagian ini guys, jok. Nah ini ke bagian ini guys. Nah jadi di bagian ini nih kelihatan ya guys. Bentar guys ya, bentar kita buka joknya guys. Nah bagian jok juga gua lupa, bentar dulu. Jadi si bagian jok belakang itu cuman di baut di sini guys. Nah pakai baut doang, kagak beda sama yang yang 110. Kalau yang 150 itu di yang 150 itu dikuncinya di bagian ini, di bagian pinggir. Jadi di baut di sini nih, di pinggir ini nih ada lubangnya. Kalau yang 450 cuma di sini doang penguncinya satu. Kita lihat ya guys ya, soalnya udah gua buka barusan. Nah jadi yang 450 itu kemarin gua di double juga bukan dudukan si karet ininya, pakai pakai busa 2 biar kesini itu agak sedikit rapat si bodinya kelihatannya gitu guys, rapi lah. Nah sama yang ini juga guys, jadi di sini kita di double ringnya itu di double guys ya. Nah pakai baut biar enggak agak ke dalam gitu, biar rapih lah kelihatannya. Sini juga sama, ini pakai baut. Nah ngeblur ya guys. Nah pakai baut itu guys, jadi sini kita pakai baut. Nah di sini juga gua pakai repeat guys, talitis si penutup akinya, biar agak sedikit ngedorong ke dalam, biar bagian yang ini rapat gitu guys, enggak kebuka nih kan kemarin itu kebuka. Nah gua diakalin itu di sebagian sini pakai talitis biar agak sedikit ke dalam, sama kelihatan cok. Nah guys, sama ini guys, di sini gua pakai bracket lagi, bracket buat si dop ini biar bagian ini itu pas didudukin gak kebuka gitu. Kalau kemarin kan nggak pakai bracket, jadi kemarin itu kebuka terus gitu guys ya, jadi nggak enak lah kelihatannya, jadi ngangah kebuka gitu nggak rapih. Nah kemarin gua akalin pakai bracket di sini nih, sini sama sini satu sih bracketnya, cuman bautnya itu double, si murnya itu di double 2, bautnya satu gitu guys. Nah sama spakbor belakang juga, bentar, sama spakbor belakang juga kan kalau aslinya itu kalau nggak diakalin itu nungging ke sini nih, ke atas ke sini nih, nungging lah kayak motor WR spakbor belakang itu kalau nggak diganjel. Nah di sini gua diakalin diganjel pakai, nah di sini bautnya cuma satu, soalnya satu lagi nggak ada, belum beli cok. Ntar lah kita tambahin baut, harusnya 2 di sini, tapi gua kemarin cuma ada 1, jadi kita pasang aja 1 dulu. Jadi ngakalin biar nggak nunggingnya itu guys gampang. Jadi sini gua pakai sendal aja guys, sendal dalam, sendal capit. Jadi sendal capitnya itu dipotong
bikin dua bagian, disatuin, dimasukin ke sini guys. Terus buat nyesuaiin rata atau enggaknya spakbor belakang itu dikira-kira aja gitu guys. Yang sebelah sini juga sama, pakai sendal kiri kanan biar aman juga gitu guys ya. Kalau yang lain nggak ada yang dirubah, aman guys gitu. Nah terus di bagian ini juga, nah si baut yang barusan di atas itu di sini gue pakai bos-bosan gitu guys, biar nahan si spakbornya rapi gitu guys. Sama terus bagian yang ini nih. Nah alasan gue kemarin tadi yang ini nih, alasan gua sebelah sini dipakai bracket itu kan, nah bracket yang tadi itu tuh, nah yang ini nih kan, yang ini harusnya ini si toolbox ini itu dipotong cok. Harusnya si toolbox ini dipotong, disebit sampai sini nih, sampai sinilah. Nah harusnya itu dibuang sampai sana biar si bodinya itu agak rapat sebelah sini. Tapi gua ini nggak dipotong cok. Gua kagak dipotong, cuman dibuka ini doang sebelah sini nih. Pas penutup ini doang sebelah sini aja gue potongnya sedikit. Sama kan di si body pinggir ini ada dudukan yang ke dalam noh, gak kelihatan ya. Nah yang ini nih, nah yang itu ada bekas motong noh. Nah kan itu agak menonjol ke dalam, dipotong aja guys yang dop ini biar enggak sedikit nonjol keluar gitu, biar aman lah gitu. Jadi pas kita pasang orinya lagi ini tetap kepake. Terus kalau bagian ini kita bisa pakai ripet aja guys, sambungin sama yang bagian itu. Tapi kalau dipotong nyampe sini jadi nggak bakal kepake gitu, bakal bakal kelihatan ke dalam gitu pas pasang body ori. Tapi kalau gini masih aman. Caranya itu tadi, di sana pakai bracket, di sini pakai bracket gitu guys. Jadi dirapihin gitu. Jadi di sininya itu nggak kebuka. Nah kan di sininya itu nggak kebuka, tetap kelihatan rapi, nggak kebuka mengangah keluar. Soalnya kan di sini pakai talitis, di sini di dalam pakai bracket gitu guys. Jadi aman lah looksnya itu. Jadi kita pasang lagi guys, kita lihat looknya guys ya. Nah jadi looknya itu segini guys ya, rapi, keren, dan juga agak sedikit sesek teh, padat gitu. Jadi bodinya itu padat. Harusnya itu yang depan pakai real jam. Enggak lah guys, next time kita kalau ada dananya kita beli real jam ya guys ya. Nah jadi gini guys, tampilannya itu agak sedikit looknya itu jadi mantap lah. Jadi sebagian sini rapi juga gitu, enggak kebuka. Soalnya kan tadi pakai bracket juga, enggak sedikit jadi tadi kan pakai bracket yang pinggir sama yang atas, jadi enggak kebuka nonjol ke belakang gitu. Jadi rapi lah looknya kelihatannya. Ntar juga itu bahas bagian yang itu bracket yang depan yang sono kan itu putih, kita bakal repaint warna hitam biar menyatu sama body si gatot kacanya guys, biar nggak kelihatan misah putih gitu guys ya. See you next time to video. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.